apalagi dimarahin. Soalnya gitu membentuk jiwa kepemimpinan atau jiwa yang tangguh. Kan kalau sebelum masuk pramuka itu kita kayak nggak punya aturan, kayak tidur seenaknya, makan seenaknya, bangun tidur kayak lupa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podsi, selamat datang kembali di podcast online dakwah silaturahmi remaja. Tempatnya ngobrol santai, isi hati, dan inspirasi bareng Podsi. Oke, teman-teman Podsi, kali ini kita akan bahas tentang ini kita bisa lihat nih dari pakaian mereka nih kira-kira kita bahas apa ya? Jadi teman-teman suka nggak sih merasa kalau kegiatan ekstrakurikuler pramuka tuh hanya sekedar kewajiban aja karena kan udah jadi peraturan gitu. Tapi sebenarnya ekskul pramuka tuh membentuk karakter kita gitu. Ada beberapa karakter yang ternyata dibentuk tuh dari kegiatan pramuka itu. Di zaman sekarang itu tuh kita tuh ternyata nggak cukup buat ngandelin pinter doang nih teman-teman, karena kita perlu punya karakter yang kuat biar bisa survive di dunia sekarang gitu. Karena kan kalau cuma pinter doang, orang pinter tuh banyak ya sekarang gitu. Nah mungkin kita bakal bahas materi itu dengan teman-teman dari ekstrakurikuler pramuka SMK SDS Kuningan. Nah sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya sebelum masuk ke materi ini. Boleh dari siapa dulu? Halo Sobat Produksi, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Saya berasal dari Kabupaten Majalengka. Hobi saya itu berpetualangan atau hiking. Oke, lanjut. Halo Sobat Patski, perkenalkan nama saya Dipa Patihatul Latifah. Saya berasal dari Desa Mekarjaya. Hobi saya hiking atau traveling. Oke, berarti ini hobinya sangat menunjukkan anak-anak pramuka nih, hiking dan traveling gitu. Nah, sebenarnya awal kalian terjun di pramuka tuh karena suka atau karena ikut-ikutan teman atau karena apa gitu? Boleh dari siapa dulu? Sebenarnya kan dari hobi ya sebelum masuk ke school. Karena hobi saya itu kan bikin kayak suka mengelilingi apa ya, kayak suka naik gunung atau ini. Terus masuk sekolah SMK, oh ada pramuka nih, kayak udah kayak lengkap aja tuh, bukan lengkap apa ya namanya, kayak udah cocok kalau dibarengin sama ikut ekskul pramuka ini. Oh iya. Kalau Diva sendiri gimana? Kan dulu juga kan pernah ikut ekstrakurikuler pramuka ya. Jadi kayak pengen lanjutin gitu. Soalnya seru banget di pramuka itu kita belajar banyak hal-hal, terutama dalam kepemimpinan. Terus kita juga di pramuka nggak cuman belajar aja, tapi kita juga main-main keluar kayak ke hiking gitu, main di alam gitu. Jadinya kayak udah seru di pramuka, jadinya pengen ikut pramuka terus. Dan kalian juga ternyata ikut pramuka tuh dari SMP juga ya? Iya, dari SMP juga gitu. Nah, tapi ini sedikit ini tadi aku dengar suara Ilham dan suara Diva tuh kayak anak pramuka banget nih suaranya. Apa kalian maksudnya kan kalau di pramuka tuh ada ini ya baris berbaris? Iya. Kalau menurut saya tuh dari diri saya di pramuka itu ada 3 semi. 3 apa namanya? Semi. Ya maksudnya kalau lagi berbicara sama orang dewasa sama rekan itu berbeda. Kayak dari semi tegas, semi bercanda, atau semi apa ya? Semi tegas bercanda. Oh ya. Kayak gitulah. Sama kalau lagi ngobrol santai, ya semi santai gitu. Oh itu diajarin di pramuka itu? Enggak sih, kayak saya ngajarin dari kayak beberapa kayak gini lah. Kita tunjukin sebenarnya ini yang iya.
Oke. Tapi ini nih, apa suka duka di pramuka menurut kalian gimana gitu? Karena kan tadi kalian menyebutnya banyak serunya gitu, tapi ada nggak dukanya gitu? Menurut Diva sih dukanya cuman sedikit, soalnya yang kebanyakan seru. Kalau Nah, dukanya serunya. itu cuman paling kalau misalkan kita apa ya, Kegiatan ya kegiatan yang mungkin buat kita capek atau dimarahin gitu, mungkin itu dukanya. Karena gak semua anak pramuka itu bisa. oh iya. Kalau dari ini, Kalau menurut saya duka itu kayak ngelihat kan pramuka kayak udah mau keluar, kayak iya. males pramukanya, ya kayak udah ngelihat apa ya, pasukan gitu, hilang satu persatu gitu menurut saya dukanya. Oh, yang Kayak dukanya gitu. itu. Iya. Karena kan jadinya nggak kompak lagi karena kan Iya. ada satu yang keluar atau itu. Tapi biasanya yang keluar tuh kenapa? Rata-rata sih kayak males, ya kayak males, kayak tertekan nih sama senior atau kayak gimana. Sebenarnya enggak sih, kayak itu kayak apa ya, kayak imajinasi mereka aja yang belum mencoba tapi udah nyebut, "Ah, malas saya pramuka kayak gini," gitu. Berarti ini mah cuma anggapan pribadi ya sebenarnya. Iya. Kenyataannya nggak gitu. Nggak gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kan maksudnya kalian tuh kan ketua dan wakil nih. Gimana cara kalian apa ngurus anggota gitu pramuka? Ada ininya nggak apa maksudnya ada yang kalian merasa itu susah nih ngurus di bagian ininya atau apa gitu? Menurut saya sih kan ada anak yang cepat bisa diatur atau yang susah Susah ya. diatur ya. Mungkin kalau yang anak cepat bisa diatur tuh kita pakai yang biasa, yang kita nyuruh tuh yang baik-baik, pakai nada baik. Mungkin kalau emang anaknya udah bener-bener kayak susah banget gitu, mungkin kita pakai nada agak sedikit tinggi dan marah. Oh iya itu. Terus kalau Ilham gimana? Kalau menurut saya ya itu ya kayak kan belum kenal nih kalau pas mau masuk, karena di pramuka itu ada penerimaan tamu. Penerimaan? Iya, kalau mau masuk ekstrakurikuler pramuka itu ada penerimaan namanya PPTA, penerimaan tamu ambalan. Nah kan kita tuh kayak mengajak adik-adik atau adik-adik untuk masuk ini ekskul ini. Caranya ya kayak kita tuh pembawaannya santai, kayak bercanda, ikut ekskul ini nih, seru kayaknya kita keliling terus, ya, kayak suka sama alam kayak gitu. Kayak yang di pramuka tuh yang asik-asik sama yang enak-enaknya dikasih tahu mereka, kayak berdua, oh jadi mereka juga ngerti nih, oh ternyata pramuka gini, bukan kayak keras kayak gitulah. Tapi kan kalau kita dengar kata pramuka tuh kayak panas-panasan atau capek-capean gitu, itu sebenarnya gimana tanggapan kalian soal pandangan itu? Menurut saya sendiri sih ya, kalau di pramuka itu hal biasa kalau panas-panasan tuh, apalagi dimarahin. Soalnya gitu membentuk jiwa kepemimpinan atau jiwa yang tangguh gitu bagi kalau di pramuka itu. Jadi menurut saya sendiri sih ya udah biasa aja, karena emang pramuka udah gitu, jadinya nanti juga terbiasa atas marahan atau tekanannya. Iya. Berarti cara membentuk karakter di pramuka tuh lewat itu gitu salah Iya. satunya. Ini sebelum kita bahas ke karakter nih, menurut kalian tuh pramuka itu apa gitu, bagi kalian? Sebenarnya kalau inti dari pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana, anak remaja yang ingin berkarya kayak gitu. Dari ya semacam bahasa akronimnya kayak gitulah. Tapi Praja Muda Karana itu bahasa apa? Sebenarnya itu dari singkatan pramukanya, yang artinya pramuda yang ingin berkarya kayak gitu. Pramuka tuh sebenarnya itu. Ya. Oh iya. Oke, kalau menurut Diva sendiri gimana? Ya mungkin kurang lebih sama ya. Pramuka itu yang ya Praja Muda Karana, anak muda yang ingin berkarya. Jadi
di pramuka itu kita banyak ngajarin. Jadi gimana ya? Si anak itu bisa nih kalau di bagian ini, di bagian itu. Jadinya bisa kita kalau ikut pramuka itu bisa mengembangkan bakat kita gitu. Oh, iya. Seakan-akan membantu bakat mereka melanjutkan karena ini dia anak punya potensi nih untuk berkarya kayak gitu lah. Iya, iya. Berarti menurut kalian tuh pramuka tuh wadah untuk kalian berkarya gitu. Iya. Nah, tapi selain pramuka kalian juga ikut ekskul lain nggak? Tahu? Ikut. Kalau Engam apa? Paskibra. Oh, paskibra. Ih, berarti berat duanya ya itu. Iya, dua-duanya Dua-duanya. sangat menguras energi. Iya, iya. Kalau Diva? Paskibra sama Paskibra tari. juga. Oh, tari. Ya. Oh, berarti bisa nanti. Pernah tampil nggak di mana gitu? Pernah di Al-Mutajam. Oh, Mutazam. Itu event apa tuh? Tari Ratu Jarweh sepulau Jawa. Sepuluh Jawa. Iya. Oh, wah. Oh, terus kalau nggak salah kemarin tuh paskibra kata Soleh itu ada acara ya, musyawarah atau apa itu? Iya. Kalian juga ikut gitu? Ikut. Itu tuh acara apa sebenarnya? Itu kan ada namanya capas atau calon paskibraka gitu. Yaitu capas itu untuk mewadahi anak-anak yang ingin masuk ke paskibraka kabupaten, provinsi dan seterusnya yang lebih lintas kayak gitu. Kan di paskibra tuh ada ya hampir-hampir lah kayak pramuka kayak gitu. Oh, iya. Oh, berarti itu tuh sebenarnya wadah sebelum kalian masuk ke paskibraka. Iya, ada pengajarannya dulu Pengajaran. dari ya kayak dari senior yang paskibra nih. Kayak nih pembelajaran kalian harus ini ngapain aja nanti di sana kayak ya yang mereka alami tuh jadi dikasih tahu ke kita buat kita nanti persiapan kayak gitu. Oh iya, tapi kalau udah ikut wadah itu tuh pasti jadi paskibraka atau enggak? Enggak, Oh enggak. itu sebenarnya kayak kalau mau kayak les bisa dibilang les lah, kayak belajar sebelum melanjutkan ke tahap-tahap tes selanjutnya. Kalau di paskibra itu ada tes semacam kayak mau mirip-mirip lah kayak mau masuk tentara kayak gitu. Soalnya kan ada Fisik gitu. tes fisik, tes psikologi, psikotes, masih banyak yang lain. Termasuk tes buta warna atau kita memiliki apa ya varikokel atau semacam penyakit kayak gitu tuh. Itu gigi juga kayak sangat berarti ketat sangat banget ya jadi paskibraka tuh. Tapi paskibraka tuh berarti nggak boleh yang minus-minus. Iya. Nggak boleh. Wah, ini balik lagi ke pramukaan Iya. ya. Malah jadi bahas paskibra. Oke. Nah, nah berarti kan dari tadi kalian ngomongin seruan di pramuka gitu. Berarti itu yang bikin kalian betah atau ada faktor lain tuh yang bikin kalian betah di pramuka? Ya mungkin itu juga yang bikin kita betah dan sama teman-teman yang mungkin solidnya luar biasa. Jadi kita tuh kayak oh ini rumah kedua kita. Jadi kita di pramuka tuh merasa ini rumah kedua kita buat kita cerita atau gimana yang buat nyaman itu. Oh iya, berarti berasa jadi keluarga gitu Iya. ya. Kalau Emang gimana? Ya, karena di pramuka bukan hanya sekedar ekskul biasa. Menurut saya itu kayak keluarga kedua di sekolah. Kan kita kalau di pramuka itu kayak ada perkemahan, terus kayak lomba-lomba kan itu semua ya. Ego orang, ego itu kan pasti berbeda. Nah, ketika kita disatuin atau ditempatkan bersama, pasti ada keluh kesah yang berbeda kalau ya kayak gitulah. Jadi Itu yang bikin serunya gitu ya. seru. Iya. Oke, terus ini kalian pernah ada ikut event-event gitu di luar atau di sekolah? Soal pramuka ada? Ada Mungkin kemarin ya. ya Kemarin habis ikut Jojo atau Jota Joti. Kita Joti itu tuh apa? Kegiatan apa? itu Kayak jambore. kayak Jambore. Jambore. Ya, Jota Joti itu singkatan dari Jambore on the Air dan Jambore on the Internet.
Ya. Oh, yang itu yang tadi. Gimana kegiatannya tuh gimana? Kegiatan joget-joget itu kalau Jamboree on the internet kita menggunakan ini Discord atau Discord Discord atau Pass. Discord Jadi Pass. kita tuh chatan melalui aplikasi itu dengan ya. orang-orang luar. Ya. Pakai bahasa apa tuh? Ada banyak Ada pilihan. banyak pilihan. Ada yang Indonesia, Inggris atau Jerman itu banyak banget. Jadi seluruh Indonesia itu bisa chatan bareng kita atau anak pramuka di luar sana. Di luar sana itu bahas apa tuh chatan tuh? Jadi kita kayak ingin tahu atau mereka yang ingin tahu kita. Kalau kayak kalau di Pangkalan, kalau di Pangkalan kita tuh, wah kalau di kamu ini pramuka itu gimana sih, ngebahas apa aja, terus yang nerapin ke anak-anak juga ke rekan, bagaimana dari ya gitulah peraturan pramuka itu kan pasti berbeda tuh setiap pangkalannya. Jadi kayak berkomunikasi, jadi kita sharing-sharing bagi apa? Jadi kita juga ingin menerapkan yang baik di pangkalan kita, jadi tahu. Oh iya, jadi maksudnya sharing terus kayak kita bisa ngambil sisi positif mereka terus bisa diterapin di Diterapin tempat di kita tempat gitu. kita. Oh iya. Iya. Oke, tapi itu kegiatannya tuh rutin atau gimana ya? Kegiatannya setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Cuma 1 tahun sekali. Setahun sekali. Oh itu berarti seluruh dunia. Iya. Ya. Kalau yang seluruh dunia itu namanya JOTI, Jamboree on the jadi Internet. kita ya internet. Kalau jadi kita tuh menggunakan radio amatir kayak HT Iya. yang kecil yang dipakai di tangan. Ya kan ada kode-kodenya kalau kita mau manggil ke sana atau kita mau menerima pesan dari sana gitu. Ada terus bahasanya juga bukan bahasa sehari-hari gitu ya, ya. bukan Oh, iya. kayak bahasa kode kayak gitu. Kode pramukanya Ya, gitu ya. kayak kode etiknya. Oh, Kode etik pramuka. etiknya. Oh iya. Terus waktu kan aku pernah juga ikut pramuka tapi waktu SD, dan kalau SD tuh kayak basic banget gitu, kita belajar semaput, belajar sandi gitu. Tapi kalian pasti udah hafal banget ya kalau sandi-sandi maksudnya gitu. Insya Allah. Insya Allah. Tapi ada pernah ikut lomba itu, misal lomba pramuka itu. Pernah sih. Nah, Iya, pas Jamboree Ranting. Ya, Jamboree Ranting itu kayak semacam perkemahan satu kecamatan atau kabupaten ya. Kayak gitu. Di dalamnya ada kayak perlombaan PBB atau baris berbaris, kayak semapur, sandi kotak, dan sandi-sandi ini kayak membentuk pioneering kayak gitu. Pioneering, oh iya. Perlombaan dari Jamboree. Kalau kalian sebagai ketua dan wakil ketua tuh gimana sih cara bonding sama anak-anak tuh? Karena kan kan tadi bilangnya pramuka tuh kayak keluarga kedua gitu. Gimana cara kalian bonding gitu sama mereka? Kita mengadakan kayak musyawarah bersama, ya kayak gitulah, terus berbicara, sharing-sharing. Kan pramuka juga ada divisi-divisinya tuh. Ya, kita tanyain satu persatu divisinya. Contoh kita nanya ke divisi pertama, apa keluh kesahnya kamu menjabat di sini, kalau apakah enak atau enggak. Terus dia juga nanti juga bilang juga ke ketua apa yang harus diterapkan, apa yang dibenarkan kayak gitu kan. Pramuka juga ada namanya ini hartaka, krani, jurdat kayak gitu tak. Kalau bahasa apa ya, dari sekolah, kalau di sekolah mah itu semacam ini sekretaris, bendahara, keamanan. Oh, jadi banyak ya istilah di pramuka Ya, tuh. banyak ya, tugas-tugasnya berbeda-beda dan tanggung jawab juga udah dikasih. Contohnya kita jurdat. Jurdat itu singkatan dari juru adat. Ada kan di pramuka ada namanya ambalan, kayak gitu lah, juru adatnya. Nah, misal kalau Amil sendiri pasti ngebonding juga anaknya cewek tuh.
Nah kan kadang sesama cewek itu lebih susah atau lebih mudah menurut Amel? Menurut Diva? Kalau menurut Dipa sih yang cewek emang lebih mudah. Soalnya gimana ya, cewek mah kan gak suka, mungkin pikiran mereka daripada dibentak sakit hati, Ya. mendingan kita nurut, jadinya agak susah banget gitu. Tapi kalau cowok gimana? Ya kalau menurut saya tuh lebih baik gini, kayak di Islam Sekar, lebih baik putra mendidik putri dan putri mendidik putra kan, kayak gitulah Islam Sekar. Karena apa ya, kalau putra itu kalau dididik sama putra kayak ngelawan, dia itu ikut cuman kayak dongkol tuh, menggerutu tuh dan ya. Kan kalau sama putri, wah putri nih kayak malu kan, putra ke putri lah kayak gigit-gigit kayak gitu lah bahasa ya gitu. Jadi mereka juga wah sama putri nih, terus ke teman-temannya dulu benci sama putri, apalagi samping kayak gitu lah. Ada bahasa kayak gitunya. Kalau salah mendidik lebih baik ya kayak gitu juga, ke mereka juga efektif tuh, nggak boring. Ya. Karena kalau disuruh sama lawan jenis itu enggak yang Ya, enak juga kan. ya, kayak ini ya, kayak gitu. Tapi itu dari ini tempat kalian aja atau emang dari aturan pramukanya ada yang kayak gitu? Jadi kayak sesuai kebijakan dari ambalan masing-masing. Kalau soal kayak gitu ya lebih enaknya kita mengajarkan kayak mengajarkan soal tadi tuh yang putra jadi sama putri, sama putra kayak gitu. Oh jadi maksudnya tiap ambalan tuh pasti beda-beda aturan Berbeda, ya? dan namanya juga berbeda, nggak sama. Sama. Iya. Oh, berarti selain ini juga kalian tuh kreatif ya bikin nama-nama kayak gitu tuh. Iya, kayak gitu. Oh iya. Nah terus ini nih kan kalian tuh apalagi udah ikut pramuka tuh dari SMP, gitu ya, jiwa pramukanya tuh udah melekat banget nih. Nah menurut kalian ada nggak sikap-sikap yang sebelum ikut pramuka dan setelah ikut pramuka tuh beda gitu misalnya? Berubah gitu. Kalau Dipa sendiri sih ada, mungkin dari disiplin ya dan tanggung jawab. Emang dulu Dipa anaknya mungkin nakal ya, jarang disiplin. Setelah ikut pramuka, oh gini ya harus disiplin. Tuh jadinya jadi ikut tuh, jadi oh harus gini gitu. Jadi harus diubah. Terus mungkin tanggung jawab. Mungkin dulu emang malas gitu, gitu. Mungkin udah masuk pramuka, oh kita tuh harus tanggung jawab, bakalan gini atau gimana gitu. Kalau tanggung jawab kan bakal mungkin enak gitu. Jadi gitu. Oh iya, oke. Berarti dari disiplin dan tanggung jawab gitu ya, nilai-nilai yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau Ilham? Ya tidak jauh berbeda sama juga. Kalau menurut saya tuh kayak udah jauh banget bedanya. Kan sebelum masuk pramuka sama sudah. Kan kalau sebelum masuk pramuka itu kita kayak nggak punya aturan, kayak tidur seenaknya, makan seenaknya, bangun tidur kayak lupa waktu, dikatakan jarang sholat juga kayak gitulah norma-normanya. Tapi kalau sudah masuk pramuka, hal-hal yang buruk juga ya, kayak malu tuh kalau kita mengulangi tersebut, karena kita apalagi mempunyai jabatan kayak gitulah semacam. Kalau tadinya males jadi kayak lebih enggak, kalau kayak lebih rajin lagi. Terus waktu juga kayak udah menerap sama aturan. Jadi kalau bangun tidur juga tuh kalau udah terbiasa sama ini kalau di perkemahan kan bangun tuh ada waktunya, sama makan juga ada aturan. Ya, kayak udah teratur aja gitu. Kalau udah masuk pramuka kayak udah seru aja kita juga gitu. Oh jadi kalau Diva kan disiplin dan tanggung jawab, kalau Ilham tuh lebih ke mengatur waktunya. Mengatur waktu ke diri sendiri dan bisa. Nah terus, menurut kalian tuh remaja zaman sekarang tuh harus punya karakter kayak gimana sih gitu? Menurut kalian ini lebih luas deh pertanyaannya. Gimana? Siapa dulu? Mungkin menurut Dipa
dari disiplinnya. Disiplinnya. Mungkin kan remaja sekarang dari memanage waktu juga agak gimana ya, mungkin ada yang suka terlambat sekolah atau bolos karena kesiangan tuh. Iya. Jadi remaja sekarang harus bisa memanage waktu dan disiplin dalam kesehariannya gitu. Oke, berarti disiplin dan manage waktu. Kalau Ilham gimana? Remaja zaman sekarang yang menurut Ilham tuh kayaknya penting dari remaja tuh harusnya kayak gini gitu. Sebenarnya lebih ke percaya diri. Percaya Karena diri. di kalangan remaja sekarang tuh yang di bawah umur belasan kayak gitu, kayak 15 tahun, 10 tahun ke atas, kayak saya mau ini, cuman saya nggak berani, Iya, ya gak berani aja kayak ya. malu. Ya kalau menurut saya daripada kau mau ini, kau jangan malu kayak gitu. Kau sudah ikut ini, kau jangan mundur. Jadi kayak ya lebih baik mundur kalau kau ragu-ragu kayak gitulah. Oh iya, oke. Nah, terus itu berarti yang apa namanya? Yang remaja sekarang tuh perlu gitu disiplin, manage waktu sama jangan Percaya percaya diri. dirinya. Oke. Nah, terus kalian nih sebagai anak pramuka tuh kan image kalian tuh kayak tangguh gitu, sebenarnya tangguh terus kuat segala macam, tapi sebenarnya emang diri kalian emang gitu atau sebenarnya kalian juga kadang ngerasa gimana gitu sebenarnya? Ya mungkin dari emang pramuka kan jiwanya harus tangguh, tanggung jawab atau gimana gitu. Tapi sebenarnya di dalam juga ada rasa ngeluh, capek atau pengen nyerah. Cuman mungkin kita mikir lagi, kita udah jadi ini, kita udah ada jabatan, masa harus mundur, masa harus nyerah. Jadi kita harus bangun lagi gitu. Jadi harus bangkit lagi gitu ya, karena kan merasa ini tuh tanggung jawab kita gitu. Kalau Ilham gimana? Kita juga lihat situasi. Kalau menurut saya tuh melihat situasi. Kalau kan di pramuka juga sebelum masuk ke pengajaran atau apa, itu ada namanya apel pramuka. Nah dari situlah kita harus mengatur ini emosi kita kayak gitu. Kalau ya kembali kayak yang tadi tuh, yang 3 semi. Gitu. Oh iya, berarti Maksudnya itu kalau dari segi ini, dari segi berbincang atau berbicara dengan adik-adik kayak gitu, kita menggunakan semi bercanda atau bergurau. Ya biar si adik-adik juga tidak merasa tertekan dan tidak apa ya namanya gugup. Kalau lagi serius mungkin itu dari lagi upacara atau gimana, lagi PBB kan, itu sangat dibutuhkan keseriusannya. Mungkin bisa menggunakan semi tegas atau kayak gimana. Ya, berarti jiwa tangguh itu emang jiwa kalian, tapi kalian juga menyesuaikan Ya, gitu. menyesuaikan Kondisinya, tempat. kondisi dan tempat tujuannya di tujuan kalian ikut pramuka ini sebenarnya apa gitu? Apa ingin memperbaiki diri atau apa gitu? Menurut Dipa, ingin ingin menjadi pemimpin yang lebih atau yang hebat gitu. Jadi pengen banget punya jiwa yang kuat, yang tangguh, yang gak dikit-dikit dikritik melewat gitu. Jadi pengen punya jiwa yang kalau ada kritikan gini kita harus ini lagi tuh apa ya? Jadikan pelajaran. Ya, jadikan pelajaran atau evaluasi buat diri kita. Oke, kalau Ilham sendiri gimana? Menurut saya ikut kegiatan ini tujuannya karena nyambung ke cita-cita. Gitu ya. Cita-cita karena kan cita-cita saya tuh menjadi seorang TNI Angkatan Laut. TNI Kayak gitu. Jadi, iya. saya ikut pramuka juga. Saya ingin mengembangkan skill, keterampilan atau etika dalam memimpin. Kan kayak nyambung tuh dari pramuka, bagaimana cara memimpin, bagaimana kita beretika, bagaimana kita berbicara kepada orang kayak gitu.
terus dapat dapat menumbuhkan keterampilan kita juga ikut pramuka karena terus berkarya atau berpetualang kayak gitulah. Oh, tapi menariknya tuh kenapa harus angkatan laut? Kenapa angkatan darat gak angkatan udara gitu? Ya, pasti kan aneh ya pramuka di darat. Sebenarnya pramuka juga ada namanya Saka. Saka itu Satuan Karya Pramuka. Dan di dalam Saka itu ada Saka Bahari, Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, dan pariwisata juga ada, dan banyak yang lainnya. Saya cita-cita saya karena angkatan laut itu juga nyambung ke Saka Bahari karena Bahari itu Saka Bahari itu dinaungi oleh tentara angkatan laut. Kayak gitulah, kayak bagaimana kita di laut, bedanya kita di laut sama di darat juga itu diwadahi sama pramuka sama Saka itu. Berarti emang pramuka ini menunjang buat ke cita-cita Ilham sendiri gitu Iya, ya? sama Iya. kayak gitu. Nah kalau Diva sendiri cita-citanya apa nih? Menjadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses, makanya masuk SBS gitu. Tapi Ilham kan tadi mau jadi TNI gitu. Ya. Alasan kenapa kok masuk SBS? Ya sebenarnya melenceng ya. Ya. Gak apa-apa, Jauh santai aja. juga. Sampaikan aja. Itu kan cita-cita dari kecil. Sebenarnya ya kalau soal sekolah juga ini pengennya itu ke yang langsung ke itu apa namanya, ke sekolah militer kayak gitu tuh, kayak semacam Taruna Nusantara kan ada tuh yang di Magelang. Ya kayak gitu juga, kayak gitu kayak udah semi militer juga kayak gitu kan. Soal masuk ke sekolah ini ya karena ada beberapa hal ya kan, terutama jauh kan, tapi saya merasa bukan saya masuk sini saya tidak bisa. Pasti insya Allah saya bisa karena saya belajar terus belajar, karena SMK juga bisa masuk tentara. Tentaranya ini Bintara atau Tamtama. Kalau ada yang lebih tinggi namanya perwira. Kalau perwira itu harusnya SMA kayak gitu. SMA jurusan IPA. Seperti gitu. Jadi bukan penghalang ya masuk Ya, SMK bukan ini. penghalang. Karena kan di pramuka juga ada ininya, ada jalurnya. Sekarang juga kan dari kampus-kampus lain, universitas lain juga udah menerima jalur pramuka kayak sertifikat kayak gitu. Mendengar mah. Insya Allah juga bisa untuk memudahkan. Jadi harus sungguh-sungguh nih di pramukanya biar bisa gampang nih jalur ke depannya gitu. Tapi Diva tadi pengusaha itu spesifiknya apa tuh, pengusaha apa? Pengennya punya ini apa ya? Punya pabrik pabrik kerudung. Oh iya. Itu ada ini nggak inspirasi misal dari siapa gitu atau? Enggak, emang pengen sendiri. Soalnya dari apa ya, dari waktu itu karena ingin beli kerudung, cuman sold out atau emang tidak kebagian, jadi pengen punya kerudung sendiri biar bisa pakai sendiri, punya warna lain sendiri gitu. Jadinya punya rasa pengen gitu. Jadi berawal dari keresahan yang sold out itu jadi Nah terus tapi itu berarti kejadian sold out itu kapan itu? Itu waktu Hamin 2 Lebaran. Hamin 2 Lebaran. Oh berarti baru-baru atau udah lama tuh? Yang tahun kemarin 2024 deh. Oh, tapi sebelum sold out itu cita-citanya mau jadi pengusaha? Emang pengen jadi pengusaha, tapi lebih spesifik ke kerudung itu gara-gara kejadian. Oke. Nah terus ini deh, apa ada nggak orang yang jadi inspirasi kalian gitu, entah di bidang pramuka atau yang secara umum gitu, ada nggak? Idola atau bisa disebutnya gitu? Ada siapa? Saya itu apa ya, kayak menjadi motivasi buat saya. Itu ada
namanya Abang Rimba. Abang Rimba. Dia itu perwira angkatan laut kalau nggak salah. Ya. Jadi saya kayak "Wah, ini cocok nih buat memotivasi saya ke depannya." Terus saya nonton belajar, terus cara dia bicara, cara dia beretika. Terus dia juga kan sering bilang semua anak juga bisa mempunyai cita-cita yang tinggi. Tidak ada namanya penghalang atau apapun. Jadi kalau kamu udah bersungguh-sungguh dengan keinginan kamu, insya Allah juga akan merestui. Kasih jalan lah Ya, gitu ya. jalan. Terus kalau Diva sendiri ada nggak Idola. idola? Idola mungkin ada Ada. dari apa ya, siapa ya? Ya, Jasmine. Jasmine itu siapa? Owner. Owner. Iya. Owner apa? Kerudung. Iya, owner owner kerudung. kerudung. Jadi dia itu berawalnya cuman iseng mungkin ya bikin kerudung. Jadi dia tuh punya cita-cita pengen ke haji atau pengen ngajiin orang tuanya. Itu dia berawal dari jualan kerudung dia sendiri sampai sekarang dia tercapai untuk mengumrohkan atau menghajikan Orang tuanya gitu ya. Oh iya berarti. Tapi itu aktif juga nggak di medsos itu? aktif. Oh brandnya tuh apa? Taibaimin. Oh Taibaimin. Iya. Oh tahu itu sering banget iklannya gitu ya. Iya. Taibaimin. Oh iya. Terus nih kan setiap episode Pods itu ada namanya gamesnya. Nah kita masuk ke gamesnya ya. Kita judulnya itu No Filter Challenge. Jadi nanti aku nyampein pertanyaan ke kalian dan kalian jawab cepat dalam durasi 3 detik. Oke. Yang pertama, kalau ada tugas kelompok atau tugas bareng, kalian termasuk yang inisiatif duluan atau nunggu diajak? 1, 2, 3. Inisiatif duluan. Oke. Terus yang kedua, hal paling absurd atau konyol yang pernah kami alami pas perkemahan. Ada nggak? 1, 2, 3. Ada. Mungkin saat makan. Makan apa itu? Kan di pramuka tuh makan juga nih kembali kebijakan ambalan. Tapi di ambalan kami itu ada yang namanya peraturan. Kalau dimakan juga kayak lagi makan tuh kita makan cuma di waktu. Dikasih waktu 3 menit 3 menit untuk makan. menghabiskan makanan makanan itu. tersebut. Ya. Oh, itu kejadiannya apa tuh yang absurd? Maksudnya dari rekan kan dari makanan tersebut ada tahu, tempe, timun sama kecap. Nah, disuruh kan kita tuh disuruh bawa kecap yang 1000 tuh yang kecil. Oh iya. Yang air kalorkan malah ini membawa kecap yang besar yang 3000. Ya, kayak sama senior juga kan, waduh kamu ini ya udah gak apa-apa, tapi ini semuanya jadi nasi itu jadi hitam dan jadi hitam. Oh iya, Ya. harus Ya, habis tuh ya. Ya, harus habis. Oh iya. Itu kamu yang itunya, Apa? yang ngalamin kejadian itu. Iya, ngalamin kan, walaupun kita udah makannya udah habis nih kita. Dari senior juga ini, kamu juga namanya jangan apatis tuh, jangan memikirkan diri sendiri. Jadi kita juga harus membantu, bantu menghabiskan makanan tersebut. Oh berarti dari kejadian itu berarti ya. Kalau Diva sendiri ada tadi? Ada. Apa tuh? Mungkin ya dulu dari pramuka kan emang suka ada jelajah alam tuh. Ya mungkin jelajah alamnya emang ke kebun-kebun atau ke hutan-hutan ya. Dari situ kan per kelompok ya. Iya. Mungkin kita nggak tahu jalan atau nggak lihat arah petunjuk ya. Mungkin kita malah salah jalan dan kita tersesat itu mungkin ada 1 jam ya sampai nggak sampai ke tempat tujuannya, sampai dicari mungkin ya sama kakak-kakak tingkat gitu. Terus emang kita tuh takut ya, emang pada takut soalnya dalam hutan banget. Kita lari-lari sampai jatuh atau sampai ada yang
kacunya copot, ada yang tasnya. Tinggal Pokoknya seru banget deh, ada hal-hal konyol yang buat itu adalah kenangan. Kenangan itu. Jadi nyasarnya itu ya. iya. Tapi itu tuh satu kelompok misalnya. Iya, satu kelompok. Kelompok berarti karena nggak baca arah terus jadinya salah belok atau apa gitu ya. Jadi, iya. Oke, lanjut. Nah, lebih sering belajar dari buku atau pengalaman? 1, 2, 3. Pengalaman. Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Nanti kita bahas lagi. Terus sifat yang paling pengen kamu ubah dari diri sendiri. 1, 2, 3. Kepemimpinan. Benar. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri, oke. Terus, nah, hal kecil apa yang bisa nunjukin karakter seseorang? 1, 2, 3. Sikap. Dari sikap. Sikapnya, oke. Terus, nah ini, mending dapat nilai bagus atau dapat kepercayaan orang lain? Dapat kepercayaan. Dapat kepercayaan Dapat orang kepercayaan lain orang lain. dibanding nilai bagus ya. Oh, ya, oke. Terus yang terakhir ini sebenarnya udah dibahas tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Hal yang paling berkesan selama ikut pramuka, paling berkesan ya paling. 1, 2, 3. Dapat teman banyak. Dapat teman banyak. Ya. Pengalaman baru. Pengalaman baru, oke. Terus tadi yang hal yang paling pengen kamu ubah tuh, kan tadi kepemimpinan tuh. Ya. Kenapa pengen ubah kepemimpinan gitu? Sebelumnya kenapa gitu? Mungkin dari saya sendiri mungkin masih belum jadi pemimpin yang baik. Mungkin masih agak sedikit ceroboh atau mementingkan diri sendiri, egois lah. Oh. Jadi pengen diubah, pengen diubah agar gak mementingkan diri sendiri aja. Jadi pengen jadi pemimpin yang lebih baik lagi. Oh, aku kira tadi Diva cita-citanya mau jadi bupati atau mau jadi soalnya kayak aura-auranya tuh kayak aura-aura ibu pejabat gitu. Amin. Amin. Terus kalau Ilham kenapa tadi rasa percaya diri itu? Ya. Mungkin kalau lagi bertugas atau lagi disuruh sama pembina buat melakukan ini, itu di situ sering terjadi kepercayaan diri itu hilang, kayak gemetar gigit, kayak merasa saya ini nggak bisa melakukan ini, kayak masih suka terjadi lah. Tapi itu kan berarti mau gak mau tetap dilaksanain Ya, kan? mau gak mau tetap dilaksanakan. Terus gimana cara ngatasinnya tuh kayak gugupnya atau Mengatasinya dengan cara kita menghela nafas sebentar, terus bilang saya harus bisa, gak mungkin saya gak bisa karena saya udah di titik ini, kayak bicara dengan diri sendiri tuh. kayak afirmasi positif Iya. lah gitu ya bahasanya tuh. Karena maksudnya kalau nggak yakin dari diri kita sendiri ya nggak akan bisa gitu kan. Oke, terus tadi nah kenapa milih kepercayaan orang lain dibanding nilai bagus? Gimana? Karena ingin mendapatkan kepercayaan orang lain itu sangat susah menurut saya. Karena kita juga kan harus pandai memilih teman. Menurut saya itu teman sama kawan itu berbeda. Oh, bedanya apa tuh? Ya. Teman dan kawan. Kalau teman itu kayak kita baru ketemu langsung kita temenan aja ya, kayak gitu nih. Beda sama kawan. Kalau kawan itu kayak udah kita percayai, kayak udah dari kecil bareng terus sekolah bersama, kayak gitu udah berbeda. Jadi intinya kalau temen tuh sekedar kenal aja gitu Iya, kan. teman sekedar Kalau kenal kawan tuh gitu ya. udah kayak kita saling percaya Ya, gitu. udah kayak keluarga. Oke, kalau Diva sendiri tadi Ya mungkin nggak jauh dari Ilham ya. Emang dapat kepercayaan dari orang lain itu mungkin agak sulit ya di kehidupan kita. Jadi lebih baik dapat kepercayaan orang lain dibandingkan nilai. Soalnya mungkin dapat kepercayaan dari guru itu sulit ya. Soalnya emang guru juga pasti memilih mana yang harus dipercayai oleh dia. Jadi harus kita tuh mending dapat kepercayaan deh daripada nilai. bagus. Terus kalau nilai bagus kan dampaknya ke kita aja sih. Iya, Jadi kita kalau aja. kepercayaan tuh kayak
ke orang lain juga gitu. Ke keluarga juga ngaruh lah. Iya, iya. Nah, terus sebelum kita tutup nih, boleh nih teman-teman dari Pramuka sampein nih ke remaja-remaja di luar sana pesan atau apa gitu motivasi yang menurut kalian tuh penting disampaikan buat remaja-remaja di luar sana. Boleh dari siapa dulu? Ayo siapa dulu? Eh, jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap mimpi itu adalah tujuan kalian. Jadi tetaplah bermimpi meskipun mimpi itu tidak akan mencapai tujuan. Oh ya, oke. Lanjut. Motivasi untuk teman-teman atau rekan-rekan saya, jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah batu loncatan untuk kebenaran. Ambil resiko, ambil pengalaman, dan raih kemenangan. Ya sih, mantap. Oke. Mungkin aku juga mau sedikit nyimpulin nih dari pembahasan kita gitu. Karena kan tadi ternyata di Pramuka tuh kalian tuh dibentuk karakternya gitu. Entah itu lewat tekanan atau lewat latihan-latihan yang mungkin bisa disebut agak keras, tapi ya itu gitu kenyataannya gitu. Dan kalau nggak keras tuh ya kita juga susah gitu membentuk karakter yang tangguh itu loh untuk Pramuka tuh. Nah terus tadi disampaikan juga pas pesan gitu, jangan takut gagal gitu, karena kan kegagalan tuh yang justru mengantarkan kita ke terus ke derajat selanjutnya tuh lebih tahu gitu kan. Kalau kita misal benar terus kan kita nggak tahu di mana titik kita perlu perbaikan diri gitu. Terus mungkin episode kali ini kita cukupkan dulu nih teman-teman. Terima kasih banyak udah menjadi narasumber di podcast ini. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman remaja di luar sana, dan mudah-mudahan Diva dan Ilham bisa mencapai cita-citanya sebagai pengusaha dan TNI Angkatan Laut ya. Amin. Dan mudah-mudahan proses belajar kalian di SMK juga dimudahkan, dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah juga. Ya mungkin cukup sekian dari aku, Alfiani Nurullah, penyuluh agama Islam Kecamatan Cipicu. Ya, buat teman-teman remaja di luar sana, tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, dan nantikan episode selanjutnya dari Podsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Silaturahmi Remaja, tempatnya ngobrol santai, isi hati. Lupa ya, lupa. Lupa. Lupa.